Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan dasar konseling. Saya memiliki kelebihan dan kelemahan dalam keterampilan dasar konseling. Kelebihan saya yaitu bisa mempelajari atau memahami teori tentang keterampilan dasar konseling. Sedangkan kelemahan saya yaitu saya kurang bisa mempraktikkan keterampilan dasar konseling. Saya memiliki cara menghilangkan atau mengurangi dan memperbaiki kelemahan yang saya miliki, yaitu saya harus memiliki sifat komitmen. Dengan sifat ini saya akan memiliki komitmen untuk berubah diri saya untuk bergerak ke arah yang lebih baik dan bisa berkembang. Dan saya harus bisa memahami diri. Dengan saya bisa memahami diri sendiri, saya bisa mengetahui apa yang saya harus perbaiki dan apa yang harus saya ubah dalam diri saya. Dan juga saya harus memiliki sifat percaya diri. Dengan saya memiliki sifat percaya diri, kemungkinan besar saya bisa melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang keterampilan dasar konseling. Ada beberapa keterampilan dasar konseling yang saya ketahui. Yang pertama yaitu opening atau pembukaan. Opening adalah keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi dan hubungan konseling. Contohnya menyambut kehadiran konseling dan membicarakan topik netral seperti menjawab salam dan mempersilahkan. Yang kedua, attending atau perhatian. Attending adalah keterampilan teknik yang digunakan konselor untuk mengusahakan perhatian pada konseling agar konseling merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseling bebas mengekspresikan mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Contohnya, posisi badan, termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka serta kontak mata. Yang ketiga, acceptance, penerimaan. Acceptance atau penerimaan merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseling. Contohnya ada dua, contoh verbal dan contoh non-verbal. Contoh verbal itu saya memahami, dan contoh non-verbal menganggukkan kepala menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dan mengikuti yang dikatakan konseling. Yang keempat, restatement atau pengulangan. Restatement atau pengulangan adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan konseling, sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Contohnya, konseling, saya bingung, saya sudah punya pacar, tapi orang tua saya tidak merestui hubungan saya, malah orang tua saya ingin menjodohkan saya dengan anak temannya. Konselor, orang tua Anda tidak merestui hubungan Anda. Yang kelima, reflection of feeling. Reflection of feeling atau pemantulan perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan sikap yang terkandung di balik pernyataan konseling. Contohnya, klien, Pak, saya sudah belajar dengan giat sebelum menghadapi mid semester, tapi nilai yang saya terima jauh di bawah yang saya harapkan. Konselor, sepertinya Anda merasa kecewa terhadap nilai mid semester yang Anda terima. Yang keenam, clarification atau klarifikasi. Klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseling dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Contohnya,
konseling. Begini Pak, saya sekarang ini dalam keadaan setelah nanti saya ingin berwira swasta dengan membuka usaha. Saat kecilan di rumah, tapi ibu menginginkan saya menjadi pegawai negeri. Katanya jadi pegawai negeri lebih tenang dibandingkan dengan jadi seorang wirausahawan. Berselor. Pada dasarnya ada perbedaan keinginan Anda dan ibu Anda dalam hal pilihan pekerjaan. Yang ketujuh, paraphrasing. Paraphrasing atau paraphrase adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseling. Contohnya seperti klien, saya sangat sedih dan terluka atas perbuatan suami saya. Ini sungguh sangat menyakitkan bagi saya. Konselor, ibu mengatakan sangat sedih dan terluka dengan perbuatan suami ibu. Ibu mengatakan perbuatan suami ibu terasa sangat menyakitkan. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.